Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kita akan bahas tentang objek multimedia. Nah, CPMK-nya, CPMK dari mata kuliah kali ini atau pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami objek multimedia dan memahami pengelompokan objek-objek tersebut gitu. Oke. Nah, jadi bahasannya yang pertama adalah objek multimedia, yang kedua kita masuk ke visual style gitu. Oke, lanjut. Nah, yang termasuk ke dalam objek multimedia adalah teks, grafis, bunyi, video, animasi, dan juga software itu sendiri ya. Untuk teks itu adalah kayak yang udah kalian tahu ya, teks atau tulisan adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan juga dikendalikan. Karena kenapa ya tadi ya, dalam bentuk teks itu otomatis bakal dapat disimpan dalam memori yang lebih kecil dibandingkan dengan media yang lainnya yang kita udah sebutin tadi ya. Nah, selanjutnya teks dapat berbentuk kata, surat, narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa kita atau bahasa manusia ya, bukan lagi dalam bentuk gelombang sinus gitu ya, ataupun dalam bentuk spektrum. Nah, selanjutnya kebutuhan akan teks tergantung pada kegunaan dari aplikasi multimedianya. Selanjutnya, game itu memerlukan teks yang lebih sedikit karena kenapa? Nah, kalau basic dari game sendiri berbasis visual style dan juga audio, mungkin diperlukan beberapa teks tapi nggak terlalu banyak, mungkin sebagai tutor aja biasanya. Nah, selanjutnya ensiklopedia membutuhkan teks yang banyak, kayak yang kita tahu ya, rata-rata ensiklopedia itu terdiri dari teks dan juga gambar ya, tapi kebanyakan isinya adalah gambar. Oke, lanjut. Nah, hampir semua multimedia menggunakan teks karena sangat efektif dalam menyampaikan ide dan memberikan panduan kepada si penggunanya. Contohnya ya teks cetak, teks hasil scan, teks elektronik, dan juga hypertext. Bahkan dari media yang kita gunakan saat ini ya, atau yang kalian lihat di layar kalian sekarang itu berbasis teks dan grafis dan juga audio juga gitu ya. Jadi di sini lengkap gitu. Kenapa Converse juga termasuk ke dalam multimedia karena tadi dia udah terdiri dari berbagai media yang disatukan gitu ya, atau dalam bentuk multimedia. Oke, lanjut. Nah, kalau teks cetak ya jenis-jenisnya. Jadi jenis dari teks sendiri ada banyak ragamnya. Yang pertama adalah teks cetak, yaitu yang tercetak berada di atas kertas dan jika menggunakan multimedia harus mengetik teks tersebut, tetapi akan memakan waktu yang cukup ngebuang tenaga. Nah, mungkin yang cara lebih cepat ya daripada kita tulis tangan ataupun kita salin secara manual, kita bisa menggunakan teknologi scan atau kita pakai scanner ya. Baik itu yang yang pakai mesin ataupun kalian bisa scan pakai kamera yang bisa kalian gunakan ya. Misalnya kayak sekarang kan gampang aja buat nyekin dokumen, kita perlu kamera dan juga aplikasi smartphone-nya aja cukup gitu. Teks hasil scan ada banyak jenisnya. Yang pertama ada flatbed ya, itu lebih mahal karena menggunakan motor dan juga puli yang menggerakkan scanner di atas kertas ya. Nah, yang kedua ada handheld, yaitu scanner tangan, lebih mudah karena yang menggerakkan scan secara manual di atas permukaan kertas seperti scanner yang ada di kasir. Banyak. Setfit itu memiliki slot untuk memasukkan halaman tulisan yang akan di scan ya. Jadi ada tiga macam, ada flatbed, ada handheld, dan juga ada seat fit itu. Contohnya yaitu web sentra ponsel, yaitu menggunakan icon hasil scan ya. Lanjut di teks elektronis, yaitu teks yang ditulis dengan format yang bisa dibaca oleh mesin. Contohnya itu adalah word processing. Teks ini dapat dibaca komputer dan dikirimkan secara elektronis melalui jaringan. Bentuknya banyak ya. Bisa dalam bentuk Word, PDF, Excel, dan lain-lain. Dalam bentuk elektronik agar lebih gampang untuk dikirimkan melalui jaringan ataupun secara daring ya, kayak kita berkirim email, WhatsApp, dan juga lain-lain.
Oke, hypertext. Tadi kan ada teks, ada teks elektronis, ada teks elektronik. Ini masuk sekarang ke hypertext ya. Nah, hypertext sendiri merupakan dasar untuk produksi multimedia berbasis virtual mengacu pada teks yang telah masuk ke dalam sebuah link ya. Nah, juga hyper sendiri mengacu pada proses linking yang membuat multimedia lebih interaktif. Contohnya misalnya ada teks www.yahoo.com. Nah, dari teks ini bisa kita direct ke halaman Yahoo ya. Caranya ya itu tadi, jangan kalian ketik di Word terus kalian harap tulisan ini bakal langsung keluar. Tapi ada caranya, walau kalian langsung masuk itu bisa kalian setelah kalian ketik www.yahoo.com, udah ya, langsung kalian kasih spasi atau enter. Nah, itu bakal otomatis menjadi link gitu. Ya, habis itu cara kliknya bisa kita pakai control klik ya biasanya. Itu, atau kalian direct aja mau sekalian ke yahoo.com yang udah ada link ya. Habis itu bakal otomatis dia ngasih guide ya, gimana cara kita membuka link yahoo.com ini. Selanjutnya, yaitu jika klik personalize yang terletak di pojok kiri atas, maka akan muncul link personalize. Maksudnya kita bisa manage nih linknya mau kemana, nggak harus ke halaman www.yahoo.com. Bisa juga kita nge-link ke file lain ataupun ke tempat lain ya. Nah, jika klik full winner list yang terletak di pojok kiri bawah, akan muncul link full winner list. Jadi hypertext ini banyak macamnya ya, dan juga banyak kegunaannya. Nggak cuman melulu kita nge-link ke link yang kita ketikin aja, tapi juga bisa ke link yang lain dari teks yang kita udah kasih hypertext gitu. Nah, selanjutnya ada grafik. Alasan menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks gitu ya. Coba kalian bayangin gitu, di buku pelajaran ataupun di modul ini nggak ada gambar sama sekali. Bosan banget nggak? Pasti bosan gitu ya. Jadi makanya perlunya grafik dikombinasikan dengan teks karena tadi agar lebih menarik pembaca ya. Ya, habis itu gambar dapat meringkas dan juga menyajikan data kompleks dengan cara baru dan lebih berguna. Caranya bisa kita pakai ilustrasi, kita bisa pakai graf, kita bisa pakai apalagi data statistik ya dalam bentuk grafik gitu. Nah, selanjutnya multimedia membantu kita melakukan hal ini, ya. Ini ketika gambar grafis menjadi objek satu link grafis, satu link ya. Jadi, multimedia membantu kita melakukan hal ini, yakni ketika gambar grafis menjadi objek suatu link. Nah, grafis ini seringkali muncul sebagai backdrop ataupun latar belakang ya, suatu teks untuk menghadirkan kerangka yang mempermanis dari teks itu sendiri gitu. Jadi kombinasi antara grafik dan teks tadi, oke? Oke, lanjut. Selanjutnya ada namanya gambar vektor. Kalau tadi ada yang namanya grafik ya, sekarang masuk ke vektor. Nah, jadi vektor sendiri adalah gambar ataupun vektor itu tersimpan sebagai serangkaian instruksi yang digunakan untuk membuat suatu gambar yang dinamakan sebagai algoritma ya, yang menentukan bentuk kurva, garis, dan berbagai bangun dengan gambar. Gitu. Jadi kumpulan garis, titik, dan juga kurva yang membentuk sebuah gambar utuh. Dan juga dari vektor sendiri bisa kita kombinasikan dengan warna dan juga bentuk yang kalian inginkan. Oke, maksudnya kita ngebentuk dari garis, titik, dan juga kurva tadi menjadi sebuah gambar ya. Anggap aja gambar apa nih? Gambar anime ataupun gambar kartun ya, gitu. Ataupun karikatur juga bisa ya. Oke, untuk menyimpan image yang tidak mengandung terlalu banyak perubahan warna, itu vector image adalah pilihan yang lebih efisien dibandingkan dari si bitmap ya. Jadi contoh sebuah garis dengan lingkaran, bitmap akan menyimpan setiap titik di sepanjang garis sebagai RGB color value. Nah, tetapi vector image hanya akan menyimpan
pangkal garis, arah, panjang, dan warnanya aja, nggak kayak si bitmap tadi gitu. Nah, contohnya di sini adalah AutoCAD ya, kalau gambar berbasis vektor. Ada nggak aplikasi lain yang berbasis vektor selain AutoCAD? Ada gitu. Contohnya apa? Adobe Illustrator ataupun Corel Draw ya. Oke, dan mungkin banyak lagi sebenarnya selain yang saya sebutin barusan. Oke, kelebihannya ya. Kalau vector image itu bersifat scalable, jadi bisa menggunakan program grafis untuk memperbesar atau memperkecil ukuran image tanpa mengubah kualitasnya atau tidak bergantung pada resolusi. Kalau bitmap tadi kita bergantung pada resolusi ya. Kalau si bitmap tadi kita sangat bergantung sama resolusi. Karena kenapa? Ya tadi, misalnya kita buat dalam resolusi anggap aja 100 banding 200. Nah, mau kita perbesar jadi 1000 banding 2000. Otomatis gambarnya bisa nggak di scale? Bisa, tapi gambarnya akan hancur ataupun bukan hancur sih ya. Tapi kualitasnya akan menurun gitu. Ya dibandingin dengan vector image. Kalau vector image nggak bergantung pada skala tadi. Jadi si vector image itu walaupun di scale gitu ya, nggak bakal ada perubahan atau tidak ada penurunan kualitas. Oke. Nah, vector image itu biasanya memiliki ukuran lebih kecil dibandingin grafis dengan format bitmap ya, karena gambar vektor yang besar dapat dikodekan dengan instruksi lebih kecil atau lebih ringkas, maka vektor dapat download lebih cepat di internet dibandingkan dengan format bitmap tadi. Nah, mungkin kalian bisa cari-cari contohnya ya, misalnya ada download gambar dengan bentuk vektor dan juga download gambar dengan bentuk JPEG gitu. Bandingin mana yang lebih cepat di download ataupun mana yang lebih kecil ukurannya gitu. Bitmap kah atau si vektor kah gitu. Oke. Nah, gambar vektor dapat diubah dalam berbagai tampilan dimensi ya. Dan juga setelah tadi kita ngebahas vektor, ini ada bitmap ya. Nah, kalau bitmap sendiri adalah rekonstruksi dari gambar aslinya gitu. Misalnya kalau vektor tadi kita ngebuat gambar dari awal gitu ya, anggap aja. Misalnya kalian buat sebuah karya pakai vektor gitu ya, anggap aja ngebuat karakter dan juga lain-lain gitu. Nah, tapi kalau di bitmap itu rata-rata emang adalah rekonstruksi atau duplikasi ataupun recreate dari media yang asli gitu ya. Jadi bitmap sendiri merupakan gambar yang tersimpan sebagai rangkaian piksel atau titik yang memenuhi bidang titik di layar komputer ya. Jadi agar bisa terbentuk gambar seperti yang kalian lihat sekarang, itu ada proses yaitu merangkai piksel menjadi sebuah gambar atau grafis ya. Jadi selanjutnya seluruh informasi gambar dinyatakan dalam satuan piksel. Dan juga kelemahan kita tidak dapat membesar dan juga memperkecil dari resolusinya bergantung pada gambar asli ya. Nah, contoh grafik editor bitmap yaitu Paintbrush, ada Photoshop, Corel Draw gitu ya. Ini di sini salah sih. Corel Draw nggak termasuk ke dalam bitmap, dia masuknya ke dalam dia masuk ke vektor ya. Salah ketik aja. Nah, contoh gambar dengan bentuk vektor ya. Nih contohnya. Jadi misalnya kalau bitmap, kalau kita berbasis bitmap ya, itu biasanya gambarnya bakal pecah gitu. Tapi kalau based on vektor, dia kayak gambar samping ini. Emang kalau di sini nggak terlalu terlihat ya kualitasnya. Tapi kalau kita masuk ke dalam bidang editor gitu ya, vektor itu lebih reliable ya dalam ngebuat sebuah karya gitu. Misalnya kalau kita ngebuat logo, jadi kita nggak perlu lagi scale ataupun recreate atau menduplikasi dari karya yang sebelumnya, tapi kita tinggal scaling aja. Misalnya kita perlu ukuran A4 gitu. Tiba-tiba besok kita butuh percetakan nih untuk percetakan baliho gitu ya. Otomatis kita harus enlarge ataupun memperbesar ukurannya. Nah,
Di gambar vektor ini seberapapun besarnya yang mau kita mau itu nggak bakal pecah gambarnya gitu. Nah, selanjutnya ada clip art ya. Setelah bitmap masuk ke clip art ya, yaitu merupakan koleksi gambar yang telah disediakan gitu oleh aplikasi seperti Microsoft Publisher ataupun Office gitu. Nah, ada banyak koleksi kategori umum termasuk foto, icon, animasi, background title, button, bullet. Sementara untuk koleksinya berfokus visual themes ya, seperti image alam ataupun keilmuan ya. Contoh sumber clipartnya adalah clipart.com ataupun berisclipart.com. Itu kita bisa cari sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Mana yang perlu kita gabungkan ataupun kita sisipkan ke dalam teks ataupun karya multimedia yang akan kita buat gitu. Nah, contoh clip art tadi ya. Nah, ini misalnya kalian seperti pakai Windows Microsoft Office. Nah, mungkin kalian familiar dengan gambar-gambar ini ya. Jadi sebenarnya ini contoh dari clip art ya gitu. Misalnya kalian butuh memvisualisasikan misalnya tentang IT, tentang kedokteran, tentang manajemen waktu, agricultural gitu, ataupun otomotif dan lain-lain gitu ya. Nah, kalian sesuaikan gambar yang kalian butuhkan dengan topik dan juga bahasan yang sedang kalian buat di project multimedia kalian gitu. Ataupun ada juga yang namanya bullet ya. Jadi selain ada picture gitu ya ataupun clip art, itu ada juga yang namanya bullet. Bullet itu dimana kita menggunakan grafis sebagai pointer dari poin-poin yang bakal kita buatkan hierarkinya atau kita buatkan penjabarannya gitu. Jadi misalnya kalian punya sub pokok bahasan, biasanya kita tambahkan bullet ya gitu. Nah, lanjut ke digitalized picture, yaitu video capture board ataupun capture card yang memungkinkan kita untuk menyambungkan komputer dengan video kamera atau VCR. Nah, video displayer atau live video feed dan berlangsung menjadikan sebuah frame ya. Menjadikan video capture board atau capture card memungkinkan kita untuk menyambungkan komputer dengan video kamera, VCR, video displayer ataupun live video feed dan langsung menjadikannya sebagai frame-frame gambar tersebut menjadi bitmap yang digunakan untuk aplikasi multimedia ya. Karena video digitalizer itu bisa menerima sinyal video sebagai input. Nah, maka video digitalizer sendiri bisa mendigitalkan segala yang ditangkap oleh si video kamera. Jadi konsepnya video digitalizer adalah merubah gambar nyata menjadi sebuah gambar di digital atau gambar yang bisa diakses oleh komputer ya. Gitu. Nah, contohnya gitu kan. Di sini ada gambar komputer, ada gambar orang, ada gambar apalagi ilustrasi gambar dan orang gitu ya. Jadi kita menirukan dari gambar yang sebenarnya gitu. Nah, ada juga yang namanya hyperpicture ya. Kalau tadi ada hypertext, sekarang masuk ke hyperpicture. Definisinya hampir sama seperti penjelasan dari hypertext tadi, di mana hyperpicture sendiri merupakan bagian gambar yang bisa digunakan untuk memicu sebuah multimedia event. Konsepnya hampir sama dengan hypertext tadi. Gitu. Nah, contohnya gambar simbol surat melalui situs www.yahoo.com dikenakan untuk link ke Yahoo Mail. Jadi biasanya ataupun simpelnya ya kita menggunakan icon untuk ngebuka sebuah link gitu. Contohnya yang ada di smartphone kalian ada logo apa nih? Ada logo galeri. Nah, pas kalian klik galerinya itu masuk ke
halaman galeri foto-foto kalian gitu, ataupun kalau kalian buka link Instagram, nah bakal ngebuka aplikasi Instagram dari smartphone kalian, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi menggunakan gambar sebagai link untuk membuka media yang lain. Nah, contohnya yang ini tadi. Misalnya kayak kalian klik gambar mail, messenger, radio, weather, lokal, dan juga horoskop di sini. Ini bakal otomatis masuk ke halamannya masing-masing. Kalau kalian klik mail, masuk ke halaman mail. Kalian klik gambar muka ya, itu bakal masuk ke halaman messenger dan juga seterusnya gitu. Oke, lanjut. Untuk file grafik, contohnya adalah PIC, yaitu format default Macintosh untuk setiap aplikasi grafik yang dijalankan pada platform Macintosh. Nah, yang selanjutnya ada BMP, merupakan format file default dari Windows gitu. Jadi biasanya kalau BMP ini bawaan Windows, kalau PIC tadi bawaan Macintosh. Oke, lanjut. Kalau selanjutnya ada format JPEG ataupun Joint Photographic Expert Group, bertanggung jawab terhadap pengembangan standar format pemetaan gambar yang digunakan secara luas di seluruh dunia gitu ya. Jadi JPEG sendiri adalah jenis format yang juga terkompresi untuk menampilkan video dan juga gambar secara continuous ataupun secara terus-menerus untuk dapat mengendalikan kedalaman warna. Nah, selanjutnya GIF, yaitu Graphic Interchange. Ya, yaitu merupakan format file terkompresi yang dikembangkan oleh CompuServe ya untuk digunakan di internet atau ekstensinya GIF gitu. Kenapa nggak pakai video aja? Karena si GIF sendiri itu lebih ringan daripada si video sendiri gitu ya. Ataupun lebih sedikit memori untuk memanggil ataupun menampilkan video dalam bentuk dalam versi yang lebih singkat gitu biasanya. Tapi biasanya kalau kelemahan GIF itu nggak sama kayak video. Kalau video dia menggabungkan beberapa media termasuk suara gitu ya. Tapi kalau di GIF itu menggabungkan beberapa media tapi hanya dalam bentuk gambar aja. Suaranya nggak ada gitu. Dan juga bisa nggak di GIF tambahin gambar ataupun teks ya. Gambar dan teks itu bisa banget, tapi yang tadi suaranya nggak bisa dimunculin itu kalau di GIF. Nah, selanjutnya format TIFF atau Tank Interchange File Format ya, yaitu merupakan format file terkompresi yang bisa digunakan dipakai desktop publishing ya. Jadi kalau untuk publishing biasanya untuk dipercetakan dia pakai TFF gitu ya. Nah, selanjutnya IPS atau Encapsulate PostScript, yaitu language file format yang digunakan dalam Photoshop membuat baik yang membuat gambar ataupun vektor maupun grafik itu sendiri didukung secara luas oleh program grafik, ilustrasi, dan juga layout halaman ya. Selain JPEG tadi kita bisa pakai format IPS untuk ilustrasi biasanya. Nah, selanjutnya ada PNG atau Portable Network Graphic. Itu dikembangkan sebagai alternatif bebas paten untuk GIF ya. Ekstensinya adalah PNG. Jadi kalau kalian mau nyimpan gambar dengan background transparan itu biasanya kalian harus pakai PNG ya. Jadi misalnya kalau yang kalau yang JPEG tadi, JPEG hampir sama sih JPEG sama PNG, tapi PNG itu kelebihannya tadi bisa menyimpan gambar dengan background yang transparan dan juga dengan kualitas yang lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan JPEG tadi. Nah, biasanya yang dipakai untuk internet ya. Nah, PSD selanjutnya yaitu merupakan file format yang digunakan Photoshop untuk menyimpan file yang dibuat dan juga dimanipulasi gitu ya. Jadi seluruh mode gambar yang tersedia di Photoshop sendiri itu ada bitmap, grayscale, index color, RGB, MYK lab, dan multi-channel ya. Nah, Photoshop sendiri itu bukan bentuk gambar yang
kompresi. Ya, karena kenapa? Ya mungkin hampir sama kayak vektor tadi, tapi ini bukan jenis gambar vektornya atau belum dalam bentuk satu gambar yang utuh. Karena kenapa? Dalam format PSD itu masih bisa kita lakukan proses editing gitu. Jadi gambarnya belum fix atau setiap layernya belum di merger menjadi sebuah satu kesatuan gambar ya. Nah, sedangkan untuk bunyi ya, kemampuan dasar bunyi yang harus dimiliki PC multimedia antara lain adalah membuat mensintesis bunyi. Yang kedua adalah menangkap bunyi dari luar. Yang selanjutnya mengendalikan bunyi yang dibuat dari instrumen elektronik, misalnya MIDI gitu. Selanjutnya adalah memainkan kembali bunyi tersebut lewat speaker ataupun sejenisnya. Nah, ada 13 objek bunyi yang tersedia dalam multimedia. Contohnya adalah waveform audio, IFF, DAT, IBF, MOD, RMI, SBI, SSND, dan seterusnya gitu ya. Banyak jenisnya untuk format dari bunyi ini sendiri. Gitu. Ya, kalau waveform itu biasanya file audio yang berbentuk digital dan juga dapat dimanipulasi dengan perangkat lunak multimedia ya. Contohnya bisa kita pakai Audacity ataupun kita bisa pakai Audition. Nah, selanjutnya IFF gitu, Audio Interchange File Format, merupakan file format audio untuk Mac namun dapat bekerja di Windows setelah kita install QuickTime ya. Nah, selanjutnya adalah DAT atau Digital Audio Tape ya, yaitu memiliki player dan recorder DAT untuk menghubungkan editing secara digital yang dibutuhkan peralatan khusus gitu. Nah, untuk MIDI ya atau Musical Instrument Digital Interface merupakan cara paling efisien untuk merekam musik. Ekstensi MID, akuransi aksesnya adalah 1/128 detik ya. Jadi misalnya kalian mau buat rekaman suara, nggak harus kalian nge-record secara bersamaan gitu, ataupun kalian bisa record bersamaan tapi hasilnya bakal terpisah-pisah gitu. Maksudnya drumnya nanti jadi khusus suara drum, nanti suara gitar jadi suara gitar, dan juga instrumen lainnya nanti disimpan dalam bentuk MIDI ya. Nah, selanjutnya adalah IBK atau merupakan file dari Sound Blaster Instrument Bank yang digunakan untuk mendefinisikan grup sampai 128 instrumen ya. Cukup luar biasa, banyak banget ya. 128 instrumen. Nah, selanjutnya adalah MOD, yaitu file control yang dibuat untuk digunakan pada sound system dari komputer Commodore atau Amiga ya, tetapi telah diadopsi untuk sistem PC. Nah, selanjutnya ada RMI, yaitu standar dari si MIDI yang tadi ya, yang disertakan dalam sebuah potongan standar RIFF. Nah, selanjutnya ada SBI atau Sound Blaster Instrument dengan ekstensi .sbi ya. Nah, selanjutnya adalah SND, yaitu file mengandung sound yang telah digunakan oleh beberapa perusahaan untuk tipe file yang berbeda sepenuhnya, atau VOC yang telah diolah secara normal oleh City Voice Driver Creative Lab itu. Selanjutnya ada AU yang dikembangkan oleh Sun ya. Merupakan file format audio yang sangat jelas, cuma tidak bergantung oleh komunitas Unix itu. Nah, selanjutnya ada file format CD, yaitu menyimpan pustaka musik dan juga efek suara. Biasanya display di CD player ekstensi dengan bentuk WAV ataupun IF. Nah, selanjutnya adalah CD plus atau CD extra dan juga enhanced CD, adalah CD musik yang juga dapat berfungsi sebagai CD-ROM ya, yang memiliki data komputer dalam sebuah disk musik. Nah, selanjutnya ada MP3, singkatan dari MPEG Audio Layer ketiga ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke visual style ya, ke visual style discrete media. Apa sih yang dimaksud dengan discrete media? Yaitu media yang bergantung pada gambar yang statis atau objek ataupun media yang statis ya. Maksudnya
nggak ada pergerakan, tapi kita bisa mengakses si media tersebut dari gambar-gambar yang ada. Biasanya dalam bentuk icon ya, yaitu semantic image. Yang pertama, secara umum itu icon berarti still icon atau gambar yang tidak bergerak gitu. Nah, manusia sangat berorientasi pada visual dan juga icon yang merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi ya. Jadi icon juga bisa berlaku secara universal dan dapat dimengerti oleh semua orang meskipun punya perbedaan bahasa. Jadi cukup kita pakai icon aja itu bisa dipahami oleh berbagai kalangan ataupun berbagai orang di seluruh dunia. Nah, pastikan kalau kalian ngebuat icon itu jangan terlalu rancu ya, maksudnya sesuaikan dengan inilah kebutuhan ya. Misalnya aktivitas orang lagi olahraga, jangan kalian kalian kasih icon smile ya. Maksudnya kalau kalian icon smile oke lah olahraga bisa buat senang gitu ya. Tapi enggak gitu konsepnya ya. Jadi biar tahu kalau itu icon sport ya. Nah, kalian harus kasih gambar yang sesuai kayak orang lagi lari ataupun orang lagi berenang dan juga orang yang sedang melakukan kegiatan berolahraga gitu aja contohnya ya. Gitu. Oke, lanjut. Discrete media selanjutnya adalah grafis ya, yaitu computer generated yang berupa garis, lingkaran, dan poligon. Nah, clip art itu merupakan kumpulan image dan juga objek sederhana yang digunakan sebagai still image ataupun animasi ya, dan juga bisa dalam bentuk 2D, 3D dan juga tergantung dari tujuannya mana yang kita perlukan, mana yang kita butuhkan ya. Teknologi 3D sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah pointing device, yaitu untuk memanipulasi objek dalam sistem 3D. Selanjutnya adalah display ataupun holografi, yaitu menggunakan komputer secara langsung dengan alat tertentu. Nah, selanjutnya ada visible image, itu biasanya dalam bentuk foto, drawing, dokumen, painting, dan juga still frame ya. Kalau foto itu biasanya natural source, gambar yang langsung dari kamera di digital. Kalau drawing itu biasanya gambar dena, blueprint, and engineering. Kalau dokumen itu biasanya di-scan dengan scanner dalam bentuk image. Dan selanjutnya adalah painting dibuat dengan aplikasi Paint program pada komputer. Nah, selanjutnya adalah still frame, yaitu diambil dari kamera video ya. Lanjut ke non-visible image, yaitu image yang tidak disimpan sebagai image tapi ditampilkan sebagai image. Contohnya ukuran tekanan, temperatur, meteran, dan juga tampilan lainnya ya. Jadi kan ini nggak dalam bentuk image, tapi bisa kalian amati perkembangan ataupun tampilannya. Tuh. Oke, masuk selanjutnya di abstract image, yaitu bukan image yang terdapat dalam kenyataan, tapi dihasilkan oleh komputer seperti dalam perhitungan matematik. Contohnya adalah fraktal ya. Ini masuk dengan fraktal sendiri adalah bentuk gambar yang geometris tapi tidak beraturan ya. Itu. Jadi bentuk gambar yang kayak namanya aja, yaitu abstrak discrete media, yaitu contohnya adalah hypertext, yaitu sebagian besar pengguna link dalam multimedia interaktif berdasarkan menggunakan hypertext yang biasa disebut dengan hot word ataupun hotkey. Nah, selanjutnya adalah auto hypertext. Dengan fasilitas ini, pengembangan multimedia nggak perlu lagi menentukan tanda khusus pada teks yang mempunyai hubungan dengan link. Tapi program dapat mengenali teks yang mempunyai informasi tertentu dan secara langsung otomatis menampilkan informasi bila teks itu dipilih oleh si usernya gitu ya. Oke. Lanjut. Teks atau text searching ya. Yang pertama adalah pencarian. Teks merupakan fitur yang memudahkan user dengan memasukkan suatu kata dalam program multimedia. Contohnya adalah user dengan cepat memperoleh informasi yang berhubungan dengan kata tersebut. Misalnya import dan export teks ya. Nah, selanjutnya setelah discrete media ada juga yang namanya continuous media. Contoh dari continuous media ya sesuai dengan namanya, ini ada audio atau sound ya. Jadi kalian bisa bandingin ya antara continuous sama si discrete tadi apa nih contohnya. Jadi continuous adalah gambar yang bergerak ataupun terjadi
ulang, tapi nggak selalu berulang, itu maksudnya terjadi secara terus menerus ya. Nah, audio atau sound sendiri merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian dari suatu informasi ya. Contohnya adalah narasi, merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat menjelaskan karakteristik suatu gambar seperti musik dan sound effect maupun suara aslinya. Nah, selanjutnya ada namanya full motion dan link video ya, yaitu berhubungan dengan menyimpan sebagai video klip, sedangkan live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera langsung dan langsung ditampilkan kepada si user ya. Itu masuk ke dalam full motion dan juga live video. Nah, selanjutnya ada namanya interactive link ya. Yang pertama adalah diperlukan bila pengguna menuju pada suatu objek supaya dapat mengakses program tertentu, menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga menjadi informasi yang terpadu. Oke, mungkin itu ya materi terakhir kita untuk pertemuan kali ini. Nah, misalnya kalian punya pertanyaan, itu bisa kalian type aja atau kalian masuk ke forum diskusi kita yang ada di e-learning ya. Tapi kalau kalian ada kendala untuk akses di e-learning ya, tapi kalian udah tonton video ini, jadi kalian bisa langsung direct ke grup WhatsApp aja nggak apa gitu. Jadi mobile aja nih, bisa kalian pakai forum kita yang ada e-learning ataupun kalian bisa pakai grup WhatsApp kita gitu. Misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi kali ini. Oke, mungkin itu aja ya pertemuan kita untuk minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.